semuanya, di video kali ini aku akan membahas tentang gizi pada ibu hamil. Yuk kita simak videonya. Nah, di video kali ini aku akan membahas mulai dari pengertian, peningkatan gizi, serta dampak kekurangan gizi selama kehamilan ibu. Gizi mempunyai peran besar dalam daur kehidupan. Pada ibu hamil memerlukan asupan gizi seimbang untuk kesehatannya dan tumbuh kembang janin. Asupan gizi seimbang dapat membantu menjaga daya tahan tubuhnya. Yang dimaksud gizi seimbang itu apa sih? Gizi seimbang adalah susunan asupan sehari-hari yang jenis dan jumlah zat gizinya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, semua makhluk hidup itu butuh minimal 6 zat gizi, yaitu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, ketika ibu hamil, 6 komponen tersebut dibutuhkan, namun yang berbeda adalah komposisinya. Maka dari itu, bukan berarti ketika ibu sedang hamil membutuhkan makanan yang sangat besar. Peningkatan kebutuhan gizi ibu hamil tentu berbeda-beda setiap trimesternya. Kebutuhan nutrisi naik perlahan-lahan seiring dengan pertumbuhan janin. Tentunya, peningkatan pada trimester 1 hingga 3 naik secara pesat, sehingga makanan yang dibutuhkan juga meningkat. Pada trimester 1, kebutuhan nutrisi tidak terlalu banyak, hanya 180 kalori dari sebelumnya. 180 kalori itu setara dengan 2 telur rebus ukuran sedang, 3,5 potong biskuit besar, dan 1 gelas susu segar. Lalu, sejak pertengahan trimester 2 dan 3, seorang ibu hamil sudah disarankan menambah asupan 300 kalori per hari, setara dengan 1 gelas bubur kacang hijau dengan santan ukuran 200 ml dan 1 butir telur rebus. Bila gizi terpenuhi dengan baik di trimester 3, idealnya berat badan ibu hamil meningkat sekitar 350 hingga 450 gram per minggu, atau 1,2 hingga 1,8 kg per bulan. Apakah kalian tahu apa saja sih kandungan nutrisi yang baik semasa kehamilan ibu? Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan sumber utama untuk tambahan kalori yang dibutuhkan selama kehamilan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Jenis karbohidrat yang dianjurkan adalah karbohidrat kompleks seperti roti, serealia, nasi, dan pasta. Karbohidrat kompleks mengandung vitamin dan mineral serta meningkatkan asupan serat untuk mencegah terjadinya konstipasi. Yang kedua ada protein. Ibu hamil membutuhkan sekitar 75 hingga 100 gram setiap harinya. Kebutuhan protein ini bisa didapat dari nabati maupun hewani. Sumber protein hewani seperti daging tak berlemak, ikan, telur, dan susu. Sedangkan sumber nabati seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Oh ya, protein ini berfungsi untuk pembentukan jaringan baru, baik plasenta dan janin, pertumbuhan dan diferensiasi sel, pembentukan cadangan darah, serta persiapan masa menyusui loh. Lalu ada lemak. Lemak dibutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan janin selama dalam kandungan sebagai kalori utama. Lemak merupakan sumber tenaga dan untuk pertumbuhan jaringan plasenta. Selain itu, lemak disimpan untuk persiapan ibu sewaktu menyusui. Nah, kadar lemak ini akan meningkat pada kehamilan trimester yang ketiga. Kalsium. Kalsium ini berfungsi untuk pembentukan gigi dan tulang janin di dalam kandungan dan mencegah osteoporosis pada ibu hamil. Sumber zat kalsium diantaranya adalah susu dan produk olahan susu lainnya. Selanjutnya adalah asam folat. Asam folat ini dibutuhkan untuk membangun sel dan sistem saraf janin dalam mengurangi risiko cacat lahir, termasuk cacat pembentukan tulang saraf pada janin yang mempengaruhi otak serta saraf tulang belakang. Selanjutnya adalah zat besi. Pada ibu hamil berfungsi untuk membentuk sel darah merah atau hemoglobin dan mengurangi resiko anemia pada ibu hamil. Zat besi ini dibutuhkan ibu hamil setelah usia kehamilan 20 minggu sebanyak 30 mg per harinya dan dapat diperoleh pada hati, ikan, atau daging.
Last adalah vitamin. Vitamin A berfungsi untuk memaksimalkan pertumbuhan, imunitas, memelihara fungsi mata, pertumbuhan kulit, dan tulang. Lalu, vitamin C berguna untuk menyerap zat besi, kesehatan gusi dan gigi, melindungi jaringan dari organ tubuh dari berbagai kerusakan, dan memberikan otak berupa sinyal kimia. Hal ini karena vitamin C banyak mengandung antioksidan. Nah, semuanya, lalu bagaimana sih jika kebutuhan nutrisi pada ibu hamil tidak terpenuhi? Nah, maka dari itu, ada dampak kekurangan gizi pada ibu hamil. Kurang gizi pada ibu hamil merupakan dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan nutrisi. Beberapa dampak yang terjadi, yang pertama, ibu lemah dan kurang nafsu makan. Yang kedua, anemia pada ibu dan bayi. Yang ketiga, kurang energi kronik. Keempat, terhambatnya pertumbuhan janin. Dan kelima adalah berat badan lahir rendah, di mana kondisi bayi memiliki berat badan kurang dari 2,5 saat dilahirkan. Nah, teman-teman, sekarang kita tahu kan kebutuhan nutrisi apa saja yang dibutuhkan pada saat kehamilan. Ibu sehat, anak pun sehat. Sekian dari saya, terima kasih.